Welcome back to Ngobis, ngobrol bisnis by teman sarap di Notif. Apa itu Notif, Tan? Notif itu adalah segmen yang ngomongin gak penting tapi pengen hahaha semua. Hari ini kita mau ngomongin apa sih? Hari ini ngomongin apa nih? Episode 42. Pay letter, tulang punggung, kehidupan masa kini. Sabar. Ini studionya bayarnya per jam ya. Ini ngebut ya. Udah tinggal setengah jam lagi. Tinggal setengah jam lagi ya. Gak, ini kan studio kita. Mau ngomong apa juga gak apa-apa. Tan, hari ini gua mau ngomongin banyak temen-temen yang mungkin menjadi tulang punggung keluarga ya. Gitu, jadi ada di generasi masuk. Enggak, masuk kan? Iya. Generasi sandwich gitu yang harus Sandwich. dapat gaji bulanan, harus bayar tagihan rumah, sekolahin adiknya, kasih orang tuanya. Sekarang ada satu tren baru, katanya tulang punggung udah bisa dioper. Tulang punggung keluarga udah bukan kita lagi, tapi jadi pay letter tulang punggung Masa kini. kehidupan masa kini. Judulnya apa, Tan? Kasih tahu. Pay letter, tulang punggung kehidupan masa kini. Nah. Tepuk tangan semuanya. Definitely bukan financial advice ya episode kali ini ya. Mau nanya nih, kalau lu sendiri nih, Tan, lu sendiri ada tanggung jawab nggak sih di rumah kayak ngambil bagian gitu? Ya aku yang bagian ngisi listrik deh atau apa? Gak ada ya? Belum ada ya? Enggak sih. Masih hidup sama orang tua juga ya? Iya. Orang tuanya orang tua gue lagi hidupnya ya? Kalau yang kebutuhan rumah enggak sih gua. Gak ada ya? Nah tapi pengeluaran lu sekarang berarti apa nih? Kalau lu makan nasi di rumah, berarti makan nasi, AC, listrik semua ada, gak bayar sewa. Lu Makan bayar sih. Oh, lu bayar. Jadi tiap kali ada dimasukin nyokap lu makan, lu bayar. Berapa, Bu? Berapa? Nasi, tempe, 25. Nah, lu bayar gitu. Apa gimana? Kalau sehari-hari gini kan semuanya kerja, nggak ada yang Oh, iya. masak, jadi ya tiap hari keluar duit buat makan. Oke, makan. Terus apa lagi sih? Yang udah pasti tiap bulan ya, Iya, asuransi, Keren, asuransi, bensin, asuransi, bensin, makan. Apa lagi? belanja Belanja apa sih? yang pengen aja gitu, Kayak Notif dong. yang pengen nggak penting tapi pengen. Belanja apa ini biasanya? Maksudnya kebutuhan atau pengen? Kalau kebutuhan nggak tiap bulan, Apa contohnya? skincare Oh, skincare udah masuk kebutuhan ya buat lu ya. Terus berarti ini aja nih pengeluaran lu ya? yang pasti. Yang pasti sama sedekah ya. Terus ini pengeluaran lo yang sudah pasti. Nah, dari pemasukan lo nih yang udah 2 digit itu nih. Ya amin dah. Ya amin dah. Ketahuan dong. Nah, dua udah. 2 digit kan? Udah 2 digit kan? Dua digit pala 5 lagi ya, 50 something ya. Nutup gak sih, Tan? Oh, nutup banget. Anjir! Pengeluaran dan pemasukan lo berarti sebanding lah ya. Beda-beda tiap bulan, tapi kalau misalnya pengeluaran pemasukan gak lebih nih, maksudnya pengeluaran gua nggak lebih, cuman ya kayak sisa buat nabungnya Ya ada lah ya, ada ya lah ya, buat dikit nabung gitu. ya. Oh, nutup banget. Pembohong, kau pembohong. Bulan tuh bisa keluar berapa, Tan? Kalau boleh tanya, Mat? 3-an. Itu 3 kalau ngirit banget. 3 juta. Tania pintar, ramah, baik, mengelola uang baik, hemat. 3 juta yang ketrek. Tapi Tania sudah taken. Lu bisa gak sih gak usah kayak gitu? Taken, Tania taken. Nama dia sekarang udah bukan Tania tapi jadi Taken. Hancur nih orang. Coco, I love you. Kalau lu berapa juta, Le? Biasa kan lu mau ditanya balik. Oh, nih. iya. Coba lu 2 digit, gua aja 2 digit, berarti lu lebih kan? 2,8 lah ya. Makanya sedikit 2,8. Itu kalau 2 digit, 0,8 tuh gimana? 10 juta 2 digit, kalau 2 berapa? 10 koma gitu gimana sih? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 2,8 lah ya. Menuju 5 lah. Iya. Terus? Kira-kira ini Pengeluaran gua yang Iya. udah pasti tiap bulan. bensin, Makan. Gue kadang-kadang bayar wifi. wifi, Apartemen. asuransi nggak? Asuransi gue nggak ada, udah ada. Jadi udah ada sebenarnya tapi masih ikut company lain. Pengeluaran gue apalagi? Belanja juga nggak, lu jarang. Belanja juga jarang gue. Ya gue makan sih, banyak makan. Gue suka weekendan gitu, maksudnya makan yang beneran enak gitu. Tapi kayak memang mahal ya makannya. Terakhir gue di Bahari 25. Pembohong, kau pembohong. Oh ya, itu mahal sih, soalnya biasa kayak 12 aja udah kenyang. Iya bener, makanya 25 kan gue makan. Itu sih paling pengeluaran gue. Terus gue suka belanja, gue nggak pernah yang kayak tiba-tiba beli ini 1 juta 2 juta gitu, enggak. Skincare lu juga bisa sampai jutaan kan kalau gue enggak. Nah terus kalau overspend, gue mungkin ada beberapa kali overspend kali ya. Misalnya kalau ada big dates yang kayak gue mau traktir temen, nanti siapa ulang tahun gue kasih hadiah, jadi orang terdekat ya. Jadi mungkin kadang-kadang suka overspend, kadang-kadang. Nah ini kan sekarang banyak yang suka ngomong pay letter gitu. Sebenarnya gue orang yang paling males pakai pay letter. Walaupun ada promo di Gojek gitu kayak diskon 60% tapi harus pakai pay letter. Akhirnya gue nggak pakai. Kenapa?
Karena gue malas aja ngutang. Karena gue teledor orangnya. Bukan karena Takut gue lupa kali. Ah Takut iya, lupa gue bukan bayar. yang kayak, gue bukan orang yang anti ngutang, bukan, tapi gue cuman karena gue teledor, jadi gue nggak mau nih kayak, ya pokoknya kalau gue bayar Ya, kalau gitu. misalnya bisa bayar sekarang, Kenapa harus besok? Iya. Sesempet waktu itu gue sekali-sekalinya gue mau beli sepatu agak lumayan mahal, terus ternyata ada promo dari salah satu pay later gini, gue tahu nih kayaknya. yang kuning Tahu, warnanya. gue sampai gue hapus Nah itu gue dipaksa download supaya dapat cashback cepet kalau nggak salah deh. MAP. Iya, voucher. Nah terus akhirnya ya gue download tuh, gue pakai ya karena memang lumayan, gue pakai ya, tapi tetap gue bayar langsung 6 bulan. Terus gue delete aplikasinya. Sorry. Kalau gue pernah pakai itu 3 kali, yang ketiga gue telat sehari. Bayar kan? Nambah tuh ada fee-nya kan, Fee. tapi abis itu langsung gue bayar. Fee-nya ini joget gak? Iya. Taehyung soalnya kan. Fee. Gue bayar, Hah. tapi di aplikasinya nggak ke ini, Nggak kepotong. nggak kepotong. Terus Terus gimana 5 akhirnya? hari kemudian nambah lagi bayarannya. Wah terus gimana? Ya udah, aku komplain. Sumpah, Iya. baru nih. Udah agak lama sih. Beli apa lu? Celana. Celana apa? Lu tahu Celana gak lu sih? yang hijau ya? Kan. Bukan. Celana jeans. Cuma ya itu biar dapat voucher itu. Vouchernya juga nggak gue pakai. Ya, itulah. Tapi menurut lu Terus pay later habis itu itu gue tuh delete. helpful atau destruktif sih menurut lu? Sebenarnya helpful sih, cuman maksudnya Pertanggungjawaban kita menggunakannya. iya, kalau gue sih enggak. Sebenarnya menurut gue gini sih, kalau gue pay later nih sebenarnya kan kurang lebih sama ya kayak credit card. Nanti kita akan bahas bedanya apa. Tapi sebenarnya ini hanya alat pembayaran, bukan sumber pembayaran. Itu yang menjadi garis bawah buat gue. Saya semoga teman-teman bisa mengerti gitu. Jadi pay later ya kita dapat saldo gitu, misalnya 5 juta atau saldo topnya ya 5 sampai 10 juta gitu. Itu bukan duit lo gitu. Lu minjem. Lo minjem orang sebenarnya gitu, lo lagi ditalangin tapi lo dicicilin gitu. Jadi jangan spend yang di luar kemampuan lo gitu. Misalnya saldo lo cuma 2 juta karena lo mau beli barang yang 6 juta, ya udah gue pakai pay later aja karena gue punya saldo, nanti 2 juta gue cicil tiap bulan gitu misalnya. Ya itu salah gitu. Tapi kalau memang lo punya duitnya 10 juta, barang yang lo mau beli 5 juta, lo pakai pay later ya nggak masalah gitu. Maksudnya karena lo punya duitnya, karena itu cuma alat pembayaran supaya mungkin bisa mengatur cash flow lo. Sebenarnya kalau lo bisa menggunakan itu helpful banget buat cash flow. Jadi lo masih punya cash on hand lah. Siapa tahu ada kebutuhan mendadak, siapa tahu lo butuh duit cepet atau ya lo nggak nol banget lah. Tapi kalau lo pakai itu menjadi sumber pendanaan, menurut gua jangan lah ya. Lagian juga pay later tiap bulan ada ininya kan, ada Charge-nya. fee-nya. Ya. Jadi lebih mahal jatuhnya Bener. lu beli barang. Nah waktu itu si temen gue pernah nggak sengaja pakai pay later gitu, terus kegulung gitu, terus kena fee-nya ternyata terus kayak 100 ribuan. Mahal. Tapi bedanya pay later sama credit card apa sih, Dan? Kalau kredit card 0% enggak. Kalau pay later itu kita dikasih saldo kan bentuknya, terus kita dicicilin. Oh iya, kalau pay later lu ada limitnya. Ya 10 juta misalnya, terus Tapi CC juga ada limitnya. Cece juga ada limit, tapi kan Cece tiap bulan ditagih sebenarnya. Iya. Lu mau installment apa enggak gitu. Iya. Sebenarnya bedanya kan itu. Kurang lebih sama, tapi emang sekarang untuk daftar pay later sama daftar Cece memang udah gampang banget daftar pay later dibanding daftar Cece. Kalau Cece kan biasanya lu dicek kayak rekening koran lu dulu Belum apa. tentu diterima juga. Betul gitu. Nah, tapi kalau pay later nih orang ya banyak disalahgunakan juga ya jadinya karena gampang jadi gas gitu. Dan kalau di credit card itu teman-teman gunain tuh, teman-teman dapat credit score. Ini udah beberapa kali dibahas. Jadi kayak sebenarnya penting juga kalau banyak orang yang bilang nggak mau pakai credit card. Ya itu pilihan. Tapi teman-teman jadi nggak nabung credit score karena kedepannya ketika teman-teman butuh uang untuk membayar sesuatu yang mahal, misalnya mau kredit rumah, KPR rumah atau mobil. Berguna. Emang kalau pay later masuk juga ke credit score? Enggak ya. sih, enggak. Tergantung kalau udah open finance ya mungkin bisa nantinya Enggak terintegrasi, lagi. tapi di Indonesia kan ini masih progres ya. Jadi kalau credit score nanti ya ibaratnya kita pakai kartu kreditnya bank A ya, nanti ketika kita mau KPR-nya di bank itu ya udah ada datanya lah gitu. Jadi menurut gua sebenarnya kalau gua sih credit card gua pakai sih jadi alat pembayaran. Jadi kayak misalnya gua makan, gua tahu nih bayar sekojut gitu. Gua pakai kartu kredit aja, di akhir bulan tetap gua bayar full gitu. Tapi ya sekarang duit gua nggak dipotong. Jadi ya gua makannya hari ini bayarnya 30 hari lagi gitu kalau gue. Kita juga kartu kredit kita pakai buat kantor, buat kalau meeting gitu, jadi langsung gesek, nanti yang bayar kantor. Tapi ya bertanggung jawab. Kan kita nggak mungkin bawa duit terus kemana-mana atau bawa uang kas kecil tuh nggak mungkin gitu. Tapi menurut lu nih Tan, pay later, ada P2P lending, ada segala macam lah ya. Tapi pay later ini tuh sebenarnya menurut lu target marketnya ke siapa sih? Ke orang-orang yang punya duit tapi mau nyicil, atau orang yang nggak punya duit, atau gimana sih Tan? Secara umur aja deh, secara umur. Seumuran gue gak sih? Anak first jobber ya? Anak-anak. First jobber Iya. 20-30 lah ya.
Freshly Ya. married juga mau nyicil apa gitu ya. Baru newly married kok freshly married emang ada yang Newly sakit. married gue nggak tahu deh. Iya, iya. Tapi kalau yang seumuran gue kayak lagi BM-nya pengen sesuatu karena baru punya duit sendiri gitu. Terus kadang dia kayak sayang pakai duitnya pakai pay letter aja bayarnya nanti. Dan sebenarnya pay letter ini juga banyak membantu ini ya, pembayaran dari beberapa platform belanja lah gitu, e-commerce. Jadi lo bisa pakai pay letter. Terus kadang pakai pay letter diskonnya lebih gede. Ya dikonekin gitu. Cuman ya memang sekali lagi ya mengecewakan kalau memang target marketnya untuk bukan abusing sih ya, lebih ke arah salah target, malah menjanjikan orang sesuatu tapi sebenarnya di belakang kita menyikat lebih banyak gitu loh. Gitu aja sih. Tapi kan tergantung orang yang Memang. Cuman kan kalau misalnya contoh yang kayak P2P lending lah, ini kan kurang lebih sama nih, mirip-mirip lah sebenarnya gitu. Ada P2P yang benar-benar menghajar yang kayak belanja sekarang gampang banget, pakai ini aja, dibayarin langsung, dana cair 3 menit. Yang lo janjikan kan sebenarnya kayak gampang nih, pakai duit gue dulu aja gitu. Maksudnya kan itu udah misleading sebenarnya kalau menurut gue. Ya kita kan ngiklan konten kan harus bertanggung jawab dong sama orang yang nonton. Memang kita nggak bisa ngatur orang yang nonton mau ngapain gitu, tapi ya bertanggung jawab dari materi yang kita keluarkan gitu loh. So, kayak kita juga tidak pernah menjanjikan, kita bodoh-bodohin orang, kita bilang semua yang nonton ngotif bulan dari sini bikin bisnis langsung. Nggak ada gitu loh, maksud gue ya. Hati-hati gitu, karena mungkin orang yang pintar bisa mengerti, tapi orang yang mungkin tidak bisa mengerti jadinya salah paham gitu. Dan menurut lo, kenapa sih ada skema buy now pay later ini akhir-akhir ini jadi naik nih Tan? Sampai akhirnya banyak banget perusahaan yang menawarkan jasa ini. Kenapa? Karena sekarang gaya hidup lebih tinggi ya dari iya pemasukannya. kali gaya hidup. Ya itu orang-orang seumuran gua Sosial media bikin orang BM-nya banyak gitu loh. Keren. Padahal duitnya entek. iya, jadi duitnya sebenarnya nggak Ini seberapa. kali ego. Ego. Duit Kemakan. gak seberapa tapi tasnya Balenciaga ya. Ngikut-ngikutin temennya aja tuh. Iya, padahal temennya anak orang kaya ya. Iya, duitnya Tapi- juga bukan duit dia beli barangnya. Tapi Balenciaganya belinya Bagian ciala. Gak. menurut ada sekitar 8. Ini apa nih? Fun fact. Ngomongin yang bener dong. Fun fact. Apa Tan? Ada sekitar 8 lebih aplikasi pay letter di Indonesia. Apa aja tuh Tan? Shopee, Shopee, COD, Shopee COD, terus Gojek, Traveloka ya. ding, Traveloka dulu, Kredivo apa? Kredivo dulu. Terus Laku. dan masih banyak lagi ya. Nah, terus menurut penelitian ekonomi nih, Ekonomi Digital Institute for Development of Economics and Finance atau disingkat INDEF, Nailul Huda, pay letter itu dapat secara perlahan menggantikan kartu kredit karena kemudahan dan kepraktisan yang diberikan juga. Nah, terus pay letter dan pinjaman online itu Gue beda. tahu, enggak bentar. Orang pada pakai pay letter soalnya bisa dipakai buat orang yang belum bisa bikin CC. Enggak dong, 17 tahun kan punya KTP. daftar. Bener. Iya. Sorry. Salah. Nah, itu fact. Oh, berarti nggak bisa ya? Kalau pay letter juga harus Nggak pakai bisa, KTP ya? harus pakai KTP pay letter. Cuman ya Tapi lebih susah buat dapetinnya. karena kalau CC itu lebih dilihat kayak laporan keuangan lu, tabungan lu segala Pemasukan. macem gitu. Lu kerjanya apa kan ditanya tuh pertanyaannya waktu bikin SSC kantor kan. Lupa ya Ya kayaknya. kayak buat Ada kerja lu formnya. apa, gaji lu berapa gitu. Nah, biasanya orang akan lebih sulit lah untuk daftar CC di awal-awal, apalagi buat yang golui ya. Golui. Kayak kita waktu itu ya. Tapi untung kita diterima ya. Diterima, Walaupun iya. limitnya emang nggak seberapa. Kan Yang penting alat adalah. pembayaran. Iya, kebanyakan juga kan nanti impulsif kan. Bener Ya. gitu. Kalau pay letter ini kan lebih nggak susah kali ya, punya KTP langsung cair kan. Nah, yang terakhir ada fun fact juga, kalau seumpama ini yang harus dimengerti ya, pay letter sama pinjaman online itu beda. Mainly pay letter itu langsung jadi barang, kalau pinjol itu duit dulu. Jadi bedanya itu. Kalau pay letter dia langsung belanjain, check outin lu. Kalau pinjol kita dikasih dulu duitnya. Iya, kalau pinjaman online itu kita bisa ambil duitnya cash. Kalau pay letter nggak bisa, karena kan pay bayar. Pinjol, pinjam. Bayar, pinjam. Ketonjok gua Kayak tunjuk waktu balik. capai hanya dalam waktu 3 bulan. Kayak itu ya waktu itu ya. Iya anjir. I want you. Siapa? Enggak bisa gua kakak. Fun fact juga, Tania tuh waktu itu pernah daftar JKT48. Tapi nggak keterima. Iya, coba Tan, gimana? Terus bohong. I want you gimana? Gua nggak tahu. I want you. Itu gimana Tan? Coba. Gimana? Lo Sumpah demi gua nggak bisa. makanya nggak diterima kan? Tapi lu JKT48 ya lo ya? Enggak sih. Yang generation keberapa lo? Batch berapa? Nah, menurut teman-teman nih, ada nggak yang menggunakan pay letter dan kenapa teman-teman menggunakan pay letter? Boleh komen. Terus, menurut founders di luar sana nih, lebih penting pay letter atau kartu kredit? Dan apakah membantu teman-teman dalam berbisnis atau personal sebagai teman-teman ini co-founder atau business owner gitu. Oke, founders, Jangan lupa like, komen, subscribe, dan kring, apa tuh Tan? lonceng. Kita ketemu lagi di Notif selanjutnya. Notif selanjutnya. Bye.